Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min adh-dhalalati wasyirki ila hidayah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh الشافع المشفع من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم فصل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون المتقون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون وقال تعالى في القرآن العلي العظيم وهو أصدق القائلين ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال أيضا في آيات أخرى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, tentunya telah kita bertahmid dan memuji Allah, kemudian bersolawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khutbah yang singkat pada hari ini ingin kita melihat, menelaah sedikit tentang hidayah. Sering kita mendengar kata-kata ungkapan dari seseorang yang sedang berbicara di akhir kata-katanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Sering kita dengar. Tapi kita pada hari ini tidak membahas masalah taufik, cuman hidayah saja. Hidayah jamaknya hudan. Contoh, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, apa itu hidayah? Hidayah adalah petunjuk Allah, bimbingan Allah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih. Orang yang dipilih oleh Allah bukan berdasarkan pilihan karena popularitas, karena jabatan, karena pangkat, karena harta dan lain sebagainya. Tidak ada. Tapi hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah yang diberikan kepada siapa? Mayyasha, yang dia inginkan. Kalau enggak, itulah tidak. Nah, oleh karena itu hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, sesuatu musibah besar bagi kita manakala kita berada dalam keadaan kesesatan, sesat dari hidayah Allah. Ini musibah besar. Seberapapun kita punya ilmu, sehebat apapun kita punya harta, pangkat dan jabatan, kalau kita sudah berada dalam bidang kesesatan, musibah besar. Musibah di dunia dan lebih lagi musibah di akhirat. Nah, oleh karena itu hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, oleh karena itu hidayah sekali lagi pilihan Allah. Dan yang dipilih orang-orang yang dicari oleh Allah, orang yang dianggap pantas menerimanya. Hadirin, kalau berbicara hidayah diberikan kepada orang yang cerdas. Orang Jepang paling cerdas, orang Eropa paling cerdas, tapi tidak mendapat hidayah. Karena sekali lagi, karena hidayah dipilih oleh Allah. Nah, seluruh nabi, mulai dari Adam sampai Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah sosok-sosok manusia yang bersumber hidayah. Sumber hidayah, semua mereka memiliki hidayah. Sebegitu tinggi dia dapat hidayah, sebegitu tinggi juga ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kalau para nabi itu sumber hidayah, bukan mutlak seluruh keluarga nabi dapat hidayah, enggak. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, anak dan istrinya yang membangkang nabi itu adalah keluarga yang paling dekat, juga tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman dalam surah Hud, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih.
Di ayat lain surah At-Tahrim juz 28 Allah bilang, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, dan seterusnya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam yang sumber hidayah, anak dan istrinya juga tidak bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, luar biasa hebatnya tantangan hidup, dan dia adalah satu-satunya manusia yang paling diterima doanya oleh Allah. Tapi pamannya menurut satu riwayat dan ayahnya di riwayat lain dikatakan itu juga tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim sering berdoa dalam surah Asy-Syu'ara, "Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin." Ampuni dia, saudara ayahku ya Allah, karena dia termasuk orang yang sesat. Demikian juga baginda Rasul Muhammad SAW, pamannya Abu Talib itu paling disayang, paling menyayangi Nabi, dan juga Nabi menyayangi dia, juga tidak dapat hidayah Allah. Sampai-sampai Nabi mendoakan kepada pamannya itu, "Ana astaghfirulaka malam unhallah." Aku akan terus mendoakan kepada Allah supaya engkau diampuni dosanya selama aku tidak dilarang oleh Allah. Atas kerja keras baginda Rasul supaya pamannya bisa masuk Islam, lalu dijawab oleh Allah dalam surah Al-Anbiya. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Engkau wahai Muhammad tidak berhak mendapat dan memberi hidayah, karena hidayah adalah dariku. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Para nabi yang duduk bersama Nabi, mendengar ceramah Nabi, duduk bersama Nabi, bahasa Al-Quran dihafal di luar kepala, tahu persis makna ayat yang dibacakan, tahu persis asbabun nuzul. Tapi sekali lagi, ada juga di antara para sahabat Nabi yang juga tidak dapat hidayah, seperti Abdullah bin Ubay. Maka ada dalam surat yang disebut dengan orang munafik, dan ini yang sangat amat berbahaya. Jadi dari dulu sudah disampaikan oleh Allah lewat cerita Nabi, cerita orang-orang soleh lainnya. Artinya orang munafik ini yang tidak dapat hidayah dari dulu sampai sekarang dan kapanpun. Maaf, barangkali dalam jamaah kita ini sendiri juga belum tentu semua mendapat hidayah Allah. Tapi kita harus bersyukur juga bahwa Allah memberikan hidayah sehingga kita datang ke masjid tepat pada waktunya dan sholat berjamaah secara bersama. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu maka pesan baginda Rasul, pesan para aulia, waliullah, orang-orang saleh, sering-seringlah engkau berdoa kepada Allah supaya hidayah itu jangan dicabut oleh Allah. Kalau kita melihat dan surat yang kita baca, surah Al-Fatihah yang 17 kali kita baca sehari semalam dalam salat fardu, itu di situ ada ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi kita memohon hidayah kepada Allah tidak hanya di luar salat tapi dalam salat. Cuman permasalahannya yang kita baca tidak nyambung dengan arti yang kita mau. Di mana salahnya? Ya salahnya kita tidak memaknai arti, tidak memahami mana, sehingga dengan demikian hidayah mungkin jauh dari kita. Kalau kita lihat hadirin kaum muslimin, dalam salat paling tidak ada 3 tempat yang kita sering minta hidayah Allah. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca doa duduk antara 2 sujud, doa sangat amat pribadi bagi kita masing-masing. Bighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini, di sini. Sekali lagi, kalau kita tidak memaknai artinya, tidak memahami artinya, apa yang kita baca, sulit kita bisa mempertahankan hidayah yang diberikan Allah. Kemudian, kita kalau salat subuh, sering kita membaca surat kunut. Di kunut itu sering kita baca, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkan aku bagaimana engkau sudah menunjukkan, sudah memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang sudah engkau pilih. Nah, kalau doa ini kita baca di dalam salat saja 3 kali, dalam sehari semalam lebih dari 17 kali,
Mustahil bagi kita, tidak bisa kita pertahankan hidayah. Maka sekali lagi kami ingatkan, hadirin kaum muslimin hamba Allah, di luar salat pun jangan pernah putus. Maka guru sekumpul dari Kalimantan Selatan, Martapura, itu selagi masih hidup, mewasiatkan kepada muridnya supaya di sujud terakhir dari setiap salat sunnah yang engkau kerjakan, bacakanlah dua doa yang paling penting untukmu. Itu beliau pesan kepada muridnya, dan ada dalam bukunya, yang buku ditulis dalam bukunya, buku Al-Amdad namanya. Itu beliau mengatakan, Rabbi ufirli warham, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, minimal 3 kali. Boleh kita membaca doa sejamaah, itu salat sunat. Tapi beda dengan imam kalau salat fardu tidak dibenarkan. Nah, kemudian kita dimintakan lagi supaya membaca ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Supaya apa? Doa yang kita mohon kepada Allah, hidayah ini jangan terlepas dari hati kita. Maka dengan demikian, insya Allah doa dan perbuatan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin hamba Allah, barangkali ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Wabil khusus pada bulan ini, bulan Rajab, bulan di mana kita harus dan banyak beristighfar kepada Allah dalam rangka menghadapi Sya'ban dan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, banyak sekali contoh dalam sejarah kemanusiaan. Kalau kita sudah merasa salatnya sudah bagus, puasa sunatnya nggak pernah tinggal, menyantuni anak yatim tidak bisa dihitung, membangun masjid di mana-mana, apakah sudah menjamin bahwa kita akan tetap hidayah ini diberikan? Tidak. Itu sebabnya banyak terjadi dalam sejarah orang-orang yang semuanya asalnya soleh tapi akhirnya murtad. Abdah bin Abdurrahim, seorang tabi'in, dia hafal Quran di luar kepala. Dia menjadi panglima perang di zamannya. Semua ditebas dalam perang, semua, tidak ada yang tidak berhasil. Tapi suatu ketika dia tertarik sama komandan dari tentara Romawi. Yang tentara Romawi itu perempuan cantik. Kemudian dia tertarik kepada perempuan itu, lalu dia jatuh cinta, sehingga dia mengatakan, aku ingin menikahkan kau, menikahi dengan kau. Silakan, kata. Aku siap, kata tentara, di pimpinan tentara Romawi. Tapi dengan syarat kamu harus berbeda agama. Nah, kembali lagi, sudah dijamin oleh Allah. Apa yang kurang dia hafal Quran, salatnya bagus, menang dalam perang, tapi akhirnya apa? Masuk, sehingga dia berbuat. Jadilah seorang murtad, lalu dia nikah. Semua Al-Quran hafalannya hilang, kecuali 2 ayat yang ada di awal juz 14. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Contoh, tidak usah kita membanggakan diri, menyombongkan diri dengan amal ini saya bika husnul khamah. Tidak. Tapi sebaliknya, kalau sudah dijanjikan oleh Allah kita dapat hidayah. Contoh Asyir. Asyir hanya 12 jam dia masuk Islam. Kemudian dia seorang sahabat dan hidup pada zaman Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, hai Asyir, apakah engkau sudah ikhlas masuk Islam? Siap, kata Asyir.
Mari kita berangkat untuk perang. Dia angkat perang. Berangkat. Hanya dorongan dari hidayah yang sudah ada pada diri. Belum sempat dia solat, belum sempat dia macam-macam amal soleh lainnya, tapi dia berangkat dalam perang bersama Rasul sehingga dia tebas meninggal. Lalu banggalah Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ya Ashir, engkau adalah panglima perang dalam sekejap, tapi engkau adalah penghuni surga." Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin hamba Allah, ada cerita yang menarik. Salman Al-Farisi suatu saat diingatkan oleh Rasul, "Ya Salman," kita tahu Salman orang Ethiopia, "Ya Salman, jangan engkau membenci aku. Kalau engkau membenciku, berarti engkau tidak rela kepada agama yang engkau peluk." Apa maknanya dari sini? Nabi mengingatkan kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi orang Ethiopia, Nabi orang Arab. Orang Ethiopia jangan merendahkan orang Arab. Orang Arab luar biasa ilmunya, dekat dengan Rasulullah. Habib-habib dekat dengan Rasulullah. Ilmunya, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Kalau sampai kita menyakiti ulama, wabil khusus Habib, maka Nabi di akhir cerita ini dari Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya Salman, berhati-hatilah engkau membenciku dan keluargaku, nanti engkau agamamu tidak akan diterima. Aku sudah mengatakan agamamu tidak diterima." Ini hadis berdasarkan riwayat Tirmidzi dari hadis Hasan Gharib. Mudah-mudahan ada faedahnya. Yang kita lihat selama ini bagaimana umat Islam sudah semakin terpojok dalam segala hal. Kalau kita tidak wa'tasimu bihablillahi jami'a, nanti generasi kita sudah sangat amat jauh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal musliman al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana ya Allah min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ya Allah lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rahman-Mu, hidayah-Mu. Jangan engkau ya Allah cabut hidayah dari hatimu. Jangan engkau palingkan kami ya Allah dari hidayah-Mu, karena kami yakin engkau maha mendengar, maha memberi hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata al firdaus al a'la ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.